Seorang pengendara motor memprotes polisi saat diberi sanksi tilang dan motornya akan disita. Protes dilontarkan karena pengendara motor beralibi sudah berada di halaman dealer dan tidak di jalan raya. Protes terjadi di depan salah satu dealer motor di Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung. Jumat siang, fakta terungkap rupanya pengendara motor bernama Andri, warga Fajar Baru, Lampung Selatan, melanggar lalu lintas. Motor dihentikan polisi karena tidak dipasang plat nomor polisi, tidak ada spion dan menggunakan knalpot brong. Karena berada di kawasan Rambai, polisi membawanya ke halaman dealer. Jadi yang bersangkutan, beliau memasuki kawasan tertib lalu lintas Jalan Ahmad Yani. Ya, pas anggota patroli melihat ada pelanggaran kasat mata, nggak pakai TNKB, plat nopol, termasuk knalpot bising, dihentikan sama anggota. Bukan dikejar, dihentikan. Pas berhentinya di depan dealer Kawasaki. Nah, karena mengganggu arus lalu lintas itu, naiklah ke atas itu. Jadi bukan kendaraan baru. Pengendara motor yang ditilang mengakui kesalahannya. Ia mengaku merekam namun tidak menyebarkannya di media sosial. Video yang di TikTok itu kita malah nggak tahu, Pak. Jadi itu hoax semua gitu, yang keluar dari dealer ataupun banyak beredar motor baru gitu, itu nggak, di situ itu nggak benar gitu. Posisi kita sempat menyebarkan ke grup-grup kita atau? Enggak, Pak. Enggak, kita nggak menyebarkan grup, kita nggak menyebarkan kemana-mana. Cuman entah kemana video itu sudah sampai di TikTok gitu. Tapi memang sempat merekam kemarin? Ya, ngerekam kita, Pak. Motor yang disita kemudian dikembalikan setelah Andri membayar denda tilang dan mengganti knalpotnya serta memasang spion dan plat nomor polisi. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Beginilah penampakan barang bukti 6 juta lebih batang rokok dalam kemasan berbagai merek yang disita Bea Cukai Lampung sejak Juni hingga Desember 2021. Selain rokok senilai 6 miliar rupiah lebih, juga disita 49,2 ribu liter minuman keras serta 20 ribu kilogram tembakau rajangan. Seluruh barang bukti yang didapat dari razia serta digagalkan dalam upaya penyeludupan itu lalu dibakar karena sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan digelar di kantor Bea Cukai Lampung. Menurut petugas Bea Cukai, para penyeludup kini semakin pintar. Bahkan ada motif baru dalam penyelundupan rokok ilegal melalui pemesanan daring. Bea Cukai membentuk tim siber untuk mengawasi penyelundupan rokok atau miras tanpa izin itu. Menurut kami unik dan rumit, sehingga kami membentuk satu tim, ya, namanya Cyber Patrol. Kita juga melakukan patroli melihat perdagangan mengenai internet ini, ya. Dari situ kita bisa mendeteksi, oh, ini ada pemesanan, nanti pengirimannya melalui jasa titipan nanti kita lihat. Penangkapan terbanyak terjadi di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Bea Cukai juga akan menggelar sosialisasi pada pemilik toko atau warung untuk tidak menjual barang ilegal itu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ya, gua baru sampai di kasih tahu. Kelangkaan pupuk bersubsidi menyusahkan petani sebab harga pupuk non-subsidi diklaim terlalu mahal. Hal tersebut dikeluhkan para petani padi di Kota Bandar Lampung. Harga pupuk non-subsidi jenis KCL tembus Rp900.000 per sak, sementara yang bersubsidi di kisaran Rp150.000 per sak. Untuk menyiasati kelangkaan pupuk bersubsidi, para petani beralih menggunakan pupuk kandang dan cair. Metode ini rupanya bisa memaksimalkan tanaman. Hasil panen padi masih di kisaran 7 ton per hektar. Jumlah panen itu diklaim malah naik dibanding dengan pupuk kimia yang rata-rata menghasilkan 6 ton padi per hektar. Kalau di Bandar Lampung kita panen bisa per hektar 6 ton. Itu kalau per hektar, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Bang, untuk tahun ini itu seperti apa, Bang? Kalau untuk ini ada kenaikan 1 dari 6 ton ke 7 ton per hektar. Makanya ada syukuran nih. Oh, berarti ini ada peningkatan kita.
Oh, nah untuk kiat-kiat kita sendiri Bang untuk meningkatkan hasil pertanian kita itu apa Bang ininya Bang? Itu ya perawatan maksimal lah. Karena berada di kota, pasokan pupuk kandang juga sedikit. Dinas Pertanian Bandar Lampung akan segera menjalin kerjasama dengan para peternak dari luar daerah. Selain itu juga dia juga bisa yang ini loh, apa namanya pupuk kandang, hasil-hasil ternak mereka ini. Kenapa dia kurang? Memang jatah dari pemerintah pusat juga memang kurang. Tergantung nanti berapa persennya, apa 60%, apa cuma 70%. Nah, dari pihak kota sendiri Bu untuk istilahnya mencukupi kebutuhan pupuk dari petani-petani kita di Bandar Lampung itu seperti apa sih Bu? Kita anjurkan untuk mereka menggunakan pupuk kandang atau pupuk cair. Data Dinas Pertanian Bandar Lampung, luasan sawah padi produktif 263 hektar. Selain kelangkaan pupuk, masalah lain petani padi yakni menurunnya harga gabah yang kini di bawah Rp5.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sudah bisa menggunakan jembatan darurat untuk beraktivitas. Jembatan dari kayu itu bisa dilintasi motor dan bentor atau becak motor. Jembatan darurat sudah mulai difungsikan. Hal itu karena jembatan yang ada kondisinya tidak memungkinkan akibat kerap terendam banjir rob. Sementara jembatan baru pembangunannya belum rampung. Jembatan ini menjadi satu-satunya penghubung antara daratan dan sentra pengolahan ikan asin di Pulau Pasaran. Meski masih bersifat sementara, jembatan sepanjang 75 meter itu dianggap bisa meningkatkan perekonomian warga. Dari Pemkot ya, baik material maupun buruh tukangnya, cuman warga hanya sekedar membantu. Sifatnya warga kami hanya bergotong royong membantu. Alhamdulillah, karena selama ini kan kendalanya kalau ada banjir rob, karena memang jembatan itu sudah terturun, jadi banjir rob walaupun air standar kita sudah kena. Nah, setelah direnovasi begini, direhab ini, alhamdulillah jadi tidak ada kendala. Jalan yang tadinya kami kalau ada air rob, ya air sih hampir sebulan kena 2 kali. Tiap tanggal 15 Jawa atau 1 Jawa itu udah pasti rob. Kami agak kendala, meskipun meskipun kami tetap bisa nyebrang, tapi kendalanya motor semua hancur. Jembatan dibangun menggunakan 20 kubik kayu yang diklaim mampu bertahan selama 1 tahun. Meski telah ada jembatan darurat, warga mendesak pemerintah kota mempercepat pembangunan jembatan utama. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.